Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami dari tim Universitas Diponegoro untuk memaparkan ide kami. Sampah adalah sebuah problematika yang tak kunjung usai dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan data dari ScienceMac, jumlah produksi sampah plastik global sejak 1950 hingga 2015 cenderung selalu menunjukkan peningkatan. Pada 1950, produksi sampah dunia berada di angka 2 juta ton per tahun. Sementara 65 tahun setelah itu, pada 2015, produksi sampah sudah mencapai angka 381 juta ton per tahun. Angka ini meningkat lebih dari 190 kali lipat dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,8 ton per tahun. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Oleh sebab itu, kebutuhan rumah tangga maupun industri banyak menggunakan bahan dari plastik, sehingga menimbulkan permasalahan berupa meningkatnya produksi sampah plastik yang memerlukan waktu yang lama untuk terdegradasi secara sempurna, yakni 100 hingga 1000 tahun. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2012, menunjukkan bahwa jumlah sampah plastik yang terbuang di Indonesia mencapai 26.500 ton per hari, dan akan terus meningkat setiap tahunnya. Menurut data statistik sampah domestik di Indonesia, sampah plastik menduduki peringkat kedua sebesar 5,4 juta ton per tahun atau 14% dari total produksi sampah. Sampah plastik ini dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan, seperti racun bagi air dan tanah, membunuh organisme, menyumbat aliran air, dan lainnya. Selain itu, plastik yang biasa digunakan merupakan olahan dari minyak bumi, sehingga dalam produksi plastik bersifat sulit didegradasi oleh tanah. Plastik merupakan polimer yang unsur penyusun utamanya adalah karbon dan hidrogen yang terbentuk dari proses polimerisasi. Salah satu bahan baku pembuatan plastik yang sering digunakan adalah nafta, yaitu produk dari penyulingan minyak bumi atau gas alam. Karena plastik adalah produk turunan dari minyak bumi, maka plastik mengandung energi yang tinggi seperti bahan bakar. Jenis sampah plastik yang banyak kita jumpai di sekitar kita adalah polietilen, yang dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu polietilen bermassa jenis rendah atau LDPE, dan polietilen bermassa jenis tinggi atau HDPE. Polietilen atau politen merupakan plastik berjenis termoplastik yang memiliki sifat cepat mencair jika dipanaskan pada suhu tinggi, dan juga cepat kembali padat pada saat pendingin. Plastik PE dibentuk dari polimerisasi etana, di mana molekul tersebut bergabung membentuk rantai yang panjang atau polimer. Polietilen memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadikannya sebagai salah satu bahan baku utama dalam berbagai produk keseharian. Polietilen digunakan untuk peralatan rumah tangga, mainan anak, tutup botol minuman ringan, campuran buat kawat dan kabel, tabung penyangga kosmetik, wadah dengan ketahanan UV yang tinggi, pembuatan keranjang, palet, drum, lapisan film pengemasan yang tipis, serta kantong plastik. Dalam sektor energi, polietilen ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar minyak, baik bensin, solar, ataupun minyak tanah. Dilihat dari perspektif yang lain, sampah plastik tidak hanya menimbulkan kerugian, melainkan dapat diolah menjadi sesuatu yang menguntungkan, seperti bahan bakar jika memiliki nilai kalori yang cukup tinggi. Berdasarkan tabel yang ada pada slide PowerPoint, dapat disimpulkan bahwa plastik, khususnya polietilen, memiliki nilai kalori yang cukup tinggi dibanding minyak tanah dan turunan minyak bumi lainnya. Oleh sebab itu, polietilen menjadi jenis plastik yang berpotensi untuk dikonversi menjadi bahan bakar dengan metode tertentu. Mengkaji potensi dari sampah plastik polietilen yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dibutuhkan proses untuk mengkonversi plastik polietilen menjadi bahan bakar sebagai energi alternatif yang dapat mereduksi jumlah sampah plastik di Indonesia pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, kami NAF-Team dari Universitas Diponegoro membawa ide, yaitu teknologi pengolahan limbah plastik polietilen menjadi bahan bakar dengan proses katalik cracking menggunakan katalis silika alumina sebagai salah satu bentuk solusi mengatasi banyaknya limbah plastik di Indonesia. Tim ini beranggotakan saya sendiri, Nadia Khairunisa Ramadhani, sebagai ketua, kemudian rekan saya, Andrew Reynaldo Kristianto Handoko, sebagai anggota pertama, kemudian Vincent Felix sebagai anggota kedua, dan dosen pembimbing kami, yaitu Prof. Dr. Hadianto, ST, MSc, PhD. Pada bagian state of the art,
dibahas mengenai peneliti terdahulu yang telah meneliti metode pirolisis, di mana kelemahan dari metode ini adalah membutuhkan banyak energi untuk membuat suhu operasi yang tinggi, sehingga akan meningkatkan biaya produksi konversi sampah plastik menjadi bahan bakar. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Syarudin, dikatakan bahwa pemberian katalis dapat meningkatkan yield produk pirolisis. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini kami akan mengkaji pengaruh temperatur reaktor dan mencari campuran gasolin dengan minyak hasil pirolisis yang optimum pada generator dengan menggunakan katalis silika alumina. Tujuan penelitian kami yaitu yang pertama mengetahui pengaruh dan besarnya nilai konversi secara katalitik plastik jenis polietilen pada suhu reaktor 300 derajat Celcius, 350 derajat Celcius, dan 400 derajat Celcius, serta menganalisis sifat konsumtif campuran gasolin dengan minyak hasil pirolisis terhadap mesin generator. Bahan-bahan yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama adalah sampah plastik golongan HDPE atau High Density Polyethylene dan LDPE atau Low Density Polyethylene serta katalis silika alumina. Pada bagian variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah temperatur reaktor sebesar 300, 350, dan 400 derajat Celcius. Untuk variabel kontrol pada penelitian ini adalah volume campuran gasolin dengan minyak hasil pirolisis sebesar 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, dan 0%. Serta variabel terikat yang diamati adalah nilai konsumsi bahan bakar terhadap generator. Pada proses penelitian konversi limbah sampah plastik menjadi bahan bakar dilakukan melalui beberapa tahap, di mana yang pertama yaitu preparasi alat dan bahan. Limbah plastik dibersihkan, kemudian dipotong-potong. Setelah itu dilakukan pencucian kembali dan dikeringkan. Plastik tersebut kemudian ditimbang sebanyak 3 kg dan dimasukkan ke dalam tabung reaktor yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Katalis silika alumina juga dimasukkan ke dalam reaktor dengan wujud berbentuk bubuk. Setelah bahan masuk dalam reaktor, proses pirolisis dapat dimulai. Plastik seberat 3 kg dan silika alumina sebesar 0,8 kg dimasukkan ke dalam tabung reaktor dengan sumber energi panas yang suhunya akan menjadikan variabel bebas. Gas hasil pirolisis yang terbentuk dialirkan menuju mesin pendingin untuk dikondensasikan menjadi cairan yang ditampung dalam botol penampung. Kemudian pompa air akan mensirkulasi air dari bak penampung air menuju ke pendingin agar air di dalam pendingin memiliki suhu konstan. Tahap terakhir adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik dan nilai konsumsi bahan bakar minyak hasil pirolisis. Pengujian ini dilakukan dengan bantuan generator berkapasitas bahan rendah. Hasil penelitian yang didapat kemudian akan dibahas dalam 3 cakupan besar, yakni hasil pirolisis, karakteristik minyak yang dihasilkan, serta analisa efisiensi penggunaan minyak tersebut sebagai bahan bakar. Berikut dapat dilihat pengaruh variabel kami, yakni temperatur reaktor terhadap hasil pirolisis plastik polietilen. Dari segi konversi, proses catalytic cracking pada temperatur 300 derajat Celcius menghasilkan jumlah minyak yang paling sedikit dengan tingkat konversi sebesar 52,3%, sementara hasil minyak yang paling banyak diperoleh pada temperatur reaktor 400 derajat Celcius dengan konversi sebesar 69,2%. Hal ini terjadi karena temperatur adalah driving force yang berperan dalam pemecahan rantai dan cabang dari plastik polietilen menjadi molekul hidrokarbon ringan. Semakin tinggi temperatur yang digunakan dalam proses, semakin banyak rantai cabang polietilen yang putus menjadi hidrokarbon atau minyak. Sehingga dengan kata lain, temperatur berbanding lurus dengan jumlah minyak yang dihasilkan. Pernyataan tersebut kemudian menjadi sesuai dengan hasil penelitian yang kami peroleh, di mana minyak pirolisis terbanyak dihasilkan pada variabel temperatur tertinggi, yakni 400 derajat Celcius. Pokok pembahasan yang kedua adalah terkait karakteristik minyak pirolisis yang dihasilkan. Salah satu parameter dapat atau tidak dapat digunakannya suatu bahan bakar adalah dari nilai kalornya. Menurut Dirjen Migas tahun 2008, nilai kalor yang memenuhi standar harus di atas 41,87 MJ per kilogram. Dan berdasar hasil analisa, nilai kalor minyak pirolisis yang kami hasilkan adalah sebesar 46,47 MJ per kilogram, mendekati nilai kalor bensin sebesar 47,3 MJ per kilogram. Hal ini berarti minyak hasil pirolisis yang kami buat layak digunakan sebagai bahan bakar.
Dari data yang tercantum, juga dapat dilihat karakteristik lain seperti densitas dan viskositas atau kekentalan minyak yang dihasilkan. Minyak pirolisis temperatur 300 derajat Celcius memiliki kekentalan yang lebih rendah daripada minyak pirolisis 400 derajat Celcius. Warna yang dihasilkan pada temperatur rendah juga lebih jernih bila dibandingkan dengan minyak pada temperatur yang lebih tinggi. Menurut Mathiasen, kekentalan minyak ini akan mempengaruhi efisiensinya sebagai bahan bakar. Disebutkan bahwa nilai densitas dan viskositas yang minimum, atau dengan kata lain lebih encer, akan menghasilkan tenaga mesin yang maksimum karena kontrol aliran bahan di pompa injeksi akan berjalan lebih baik, sehingga meminimalkan pembentukan asap saat beroperasi dengan daya maksimum. Dan berdasar pernyataan ini, maka penelitian akan dilanjutkan ke dalam analisa efisiensi minyak pirolisis sebagai bahan bakar. Pada uji analisa, minyak pirolisis dicampur dengan gasolin pada berbagai konsentrasi untuk mencari komposisi yang paling optimal bila digunakan sebagai bahan bakar generator. Tingkat efisiensi bahan bakar diukur berdasarkan lama nyala generator tersebut. Semakin lama generator menyala, artinya kualitas dan efisiensi bahan bakar semakin baik, karena tingkat konsumsi generator per satuan waktu semakin sedikit atau lebih hemat. Pada uji yang menggunakan minyak hasil temperatur 300 derajat Celcius, dapat dilihat bahwa konsumsi per satuan waktu yang paling rendah diperoleh pada campuran gasolin dan 25% minyak pirolisis, dengan lama nyala mencapai 12,31 menit. Kemudian pada minyak hasil temperatur proses 350 derajat Celcius, konsumsi paling rendah dicapai oleh campuran gasolin dan 20% minyak pirolisis dengan lama nyala sebesar 11,6 menit. Dan yang terakhir, pada minyak hasil temperatur proses 400 derajat Celcius, konsumsi paling rendah dicapai oleh campuran gasolin dan 15% minyak pirolisis dengan lama nyala sebesar 11,68 menit. Dari ketiga uji tersebut dapat dilihat bahwa campuran gasolin dengan 25% minyak hasil pirolisis pada temperatur reaktor 300 derajat Celcius adalah kondisi campuran yang paling optimal digunakan sebagai bahan bakar. Hal ini sesuai dengan analisa sebelumnya yang mengatakan bahwa minyak temperatur 300 derajat Celcius dengan nilai densitas dan viskositas yang minimum akan menghasilkan efisiensi konsumsi yang lebih baik. Dari hasil penelitian kemudian dapat disimpulkan bahwa plastik polietilen dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dengan menggunakan metode catalytic cracking, di mana semakin tinggi temperatur reaktor yang digunakan, maka akan semakin banyak minyak pirolisis yang dihasilkan, dan semakin tinggi pula kekentalan minyak yang dihasilkan, sehingga berpengaruh terhadap turunnya efisiensi konsumsi bahan bakar. Kemudian, komposisi bahan bakar yang paling optimal adalah campuran gasolin dengan 25% minyak hasil pirolisis pada temperatur 300 derajat Celcius. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dapat diteliti lebih lanjut mengenai pengaruh jumlah katalis yang digunakan serta melakukan analisa ekonomi di samping analisa efisiensi. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan perilaku maupun tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, om shanti, 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 om.